Apakah Dajjal ini sudah datang, akan datang, atau sedang ada? Maka hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Hadisnya sahih. Apakah Dajjal ini sudah datang, akan datang, atau sedang ada? Maka hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis yang paling tinggi kualitinya adalah sahih. Di bawah sahih adalah hasan. Di bawah hasan adalah dhaif. Di bawah dhaif adalah maudhu', hadis palsu, tak boleh dipakai sama sekali. Sedangkan hadis dhaif masih boleh dipakai. Sepakat ulama ahli hadis, bila hadis itu dhaif tapi dia cukup 5 syarat, masih lagi boleh dipakai. Pertama, dia tidak bicara masalah akidah. Bila ada hadis dhaif tentang akidah, gugur, tak boleh pakai. Yang kedua, dia tidak bicara tentang halal haram, kerana hadis dhaif tak boleh menetapkan hukum halal haram. Yang ketiga, tiada perawi periwayatnya kadzab, pendusta. Sebab dia kadzab, maka hadisnya maudhu'. Yang keempat, dia masih lagi bernaung di bawah hadis sahih. Contoh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis dhaif tapi masih bernaung pada hadis sahih yang menyuruh untuk berdoa. Contoh, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Hadis dhaif tapi dia masih bernaung pada hadis sahih, maka masih boleh diamalkan. Yang kelima, dia untuk fadail a'mal, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan semangat untuk beramal. Utlubul ilma walau bis-Sin, tutul ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis dhaif tapi masih boleh kita sampaikan kerana ianya memberikan semangat untuk belajar, menuntut ilmu. Maka hadis-hadis semacam ini kita temukan banyak dalam kitab-kitab. Bila ada orang mengatakan jangan pakai kitab ini sebab isinya banyak hadis dhaif, jangan pakai kitab ini sebab banyak hadis dhaif, bila demikian maka kita tidak akan pakai Sunan Tirmidzi sebab dalam Sunan Tirmidzi ada hadis dhaif. Kita tidak akan pakai Sunan Abi Daud sebab dalam Sunan Abi Daud ada hadis dhaif. Bahkan kita tidak akan pakai Muwatta Malik, padahal kitab hadis paling tua yang ada saat ini Muwatta Malik. Malik meninggal tahun 179, lebih tua daripada Imam Syafi'i, lebih tua daripada Sahih Al-Bukhari. Tapi maknanya bahwa hadis dhaif boleh dipakai. Bahkan kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang isinya lebih daripada 30,000 hadis, tetap di dalamnya ada hadis dhaif. Bahkan Imam Bukhari pun menulis kitab yang isi di dalamnya ada hadis dhaif, tapi bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sepakat ulama 7,275 hadis, semuanya sahih. Sedangkan Imam Bukhari menulis satu kitab berjudul Adabul Mufrad. Di dalam kitab Adabul Mufrad banyak hadis-hadis dhaif. Mengapa Imam Bukhari menulis hadis dhaif dalam Adabul Mufrad? Tak fahamkah dia bahawa hadis ini dhaif? Dia tahu ini hadis dhaif, tapi kerana bukan masalah akidah, bukan masalah hukum fiqh, bukan masalah halal haram, untuk fadail a'mal. Begitulah tentang hadis dhaif. Kenapa saya bahaskan hadis dhaif tentang Dajjal? Sebab dalam masalah Dajjal juga banyak hadis dhaif dan hadis palsu. Yang hadis dhaif kita buang sebab ini masalah akidah. Yang hadis palsu kita buang sebab ini tak boleh kita pakai. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, sesiapa sahaja yang berdusta terhadap diriku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk kerusi daripada api neraka jahanam. Wal iyaz billah, na'udzubillah. Adapun hadis Fatimah binti Qais, hadisnya sahih dan Tamim Ad-Dari bahwa ia sampai ke suatu pulau bersama sahabat-sahabatnya, lalu sampailah mereka dalam sebuah dir, tempat ibadah yang tua milik orang Yahudi zaman dahulu kala. Mereka menemukan seorang yang terbelenggu, lalu mereka berbicara dan orang itu bertanya, min aina antum, dari mana kamu berasal? Minal Arab, kami berasal dari Arab. Lalu orang ini bertanya, apakah Nakhlu Baisan? Nakhlu korma, Baisan nama suatu kawasan yang berada di negeri Syam. Bila disebut kata Syam, sekarang menjadi 4 negara: Jordan, Suriah, Lebanon, Palestin. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fi rihlatan syita was-saif, perjalanan syita musim sejuk, saif musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Inilah perjalanan bisnis mereka. Pada masa musim sejuk mereka pergi ke Yaman, pada masa musim panas mereka pergi ke Syam, Yaman, Saudi Arabia,
Jordan, Palestina, Suriah, Lebanon. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perjalanan datuk-datuknya, perjalanan Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Mereka melakukan perjalanan panjang 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke atas. Pada masa musim haji mereka berkumpul di Baitullah. Dalam perjalanan panjang ke Yaman itu, sekelompok orang ini bertemu dengan makhluk yang bertanya, dari mana kamu berasal? Kami datang dari Jazirah Arab. Apakah nakhlu baisan masih berbuah? Maka mereka menjawab, ya, nakhlu baisan masih berbuah. Sampai masanya nanti nakhlu baisan, buah korma yang ada di negeri Baisan akan mengering. Di saat itulah Dajjal tak lama akan keluar. Apakah hari ini nakhlu Baisan masih berbuah? Masya Allah, tabarakallah, wal'iyadzubillah. Allah menunjukkan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Nakhlu Baisan hari ini berkurang, bahkan sebagiannya mati, pokok-pokoknya mengering. Bagi sesiapa yang tak percaya, pergilah ke Baisan, menyaksikan bagaimana batang-batang korma Baisan mengering dan mati. Padahal dulu semua mereka memakan buah korma ini seperti korma yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana dengan Buhairah Tawariyah? Buhairah danau seperti Al-Bahrul Mayyit, letaknya di Palestin yang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihi. Lalu mereka bertanya, apa yang terjadi dengan Buhairah Tawariyah? Masih adakah airnya? Maka orang-orang Arab ini menjawab, ya, airnya masih lagi banyak. Nanti sampai masanya ia akan mengering. Saat itulah Dajjal akan keluar. Subhanallah, Masya Allah, hari ini terjadi kekeringan yang luar biasa. Persediaan air Israel diantaranya ada dari Buhairah Tawariyah, Danau Tiberias, dan itu sekarang sedang mengalami kekeringan yang luar biasa. Masih lagi ada sebagiannya air, tapi tanah-tanah yang menonjol ke atas sudah seperti pulau-pulau kecil di atas danau. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga tentang Ain Zaghar, Ain mata air Zaghar yang ada di tepi Bahrul Mayyit Jordan, yaitu laut mati. Tempat dulu Allah pernah menurunkan azab, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim hijaratan, kami hujani mereka dengan hijarah batu min sijilin mamdud, dari tanah liat yang terbakar. Kaum Sadum, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa, mengapa kalian mendatangi lelaki bersyahwat padahal ada perempuan? Mereka sudah melakukan perbuatan itu. Dan sekarang sejarah berulang, musim berganti. Memanglah dunia ini panggung sandiwara, isinya itu-itu saja. Masa berubah, tapi isi dunia tetap itu-itu juga. LGBT yang dulu pernah menjadi laknat, hari ini merajalela, berbahaya, penyakit yang tidak ada obatnya, hari ini pun datang lagi kembali. Di ujung tepi laut itu, laut mati itu, ada air tawar bernama Ain Zaghar. Bila nanti dia masih adakah Ain Zaghar itu? Mereka menjawab, masih. Masih tawarkah airnya? Masih. Nanti sampai masanya Ain Zaghar akan tersumbat. Dan hari ini terbukti 3 tanda yang ada dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais terbukti dengan nyata, dibahas oleh para ulama. Tidak hanya pada ulama yang alim dalam masalah Quran Sunnah, tapi juga alim saintifik, mengerti tentang arkeologi, mengerti tentang astronomi. Mereka sudah kajikan masalah ini dan mereka percaya bahwa kejadian yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, kita beriman dan percaya kerana ia bicara bukan kerana pikiran dan hatinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak memperturunkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita malam ini bukanlah membuat kita menjadi orang yang ketakutan. Saya tak ingin selepas kajian ini semua balik ke rumah dalam keadaan ketakutan sehingga tidur tak lelap, makan tak kenyang. Esok pagi semua kirimkan komen ke pengurusi masjid supaya Ustaz Somad jangan datang lagi ke Selangor, sebab dia menakut-nakuti sahaja. Makna kaji kita malam ini adalah supaya kita berhati-hati, waspada, ajarkan anak-anak membaca Al-Quran, berzikir. Selepas itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta, bila engkau sudah azam kuat, fatawakkal 'ala Allah,
Jangan terlalu lama banyak berpikir. Kita disuruh berpikir, apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Tapi ada yang lebih hebat daripada berpikir adalah beramal. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak sajalah kamu beribadah menyembah Allah Ta'ala. Bila kamu banyak beribadah, Allah akan berikan kamu dua. Apa dia? Allazi at'amahum min ju'. Bila kamu lapar, dia akan kenyangkan kamu. Wa amanahum min khauf. Dan bila kamu takut, dia akan berikan kekuatan kepada kamu. Di mana letak ketakutan itu? Ala fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sesiapa sahaja yang mengempalkan tangannya, maka sebesar itulah jantungnya. Abdul Somad orangnya tidak terlalu besar, maka sebesar itu pula lah jantungnya sebelah kiri. Ala fil jasadi mudghah. Di dalam jasadmu itu ada sekepal, ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Bila dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila dia rosak, maka yang lain ikut menjadi rosak. Kita orang Melayu menyebut dia jantung sebab bentuk dia macam jantung pisang. Tapi orang Arab yang pokok pisang tak tumbuh, maka mereka tidak menyebutnya jantung, tapi mereka menyebutnya sonubar, kerana bentuknya seperti buah sonubar. Orang Melayu pun menyebut juga kata sonubar, hati sonubari. Wah, bentuknya seperti jantung, tapi dia tumbuh di gurun pasir Sahara, maka menyebut sonubar. Apakah sonubar yang zahir? Bila dibelah jantung ayam, bila dibelah dada kelinci, dada kambing, sapi, unta, maka kita akan temukan itukah dia? Bukan. Sebab itu yang zahir. Ada yang batin. Yang batin itu disebut dengan nurani. Maka kita pun menyebut hati sonubari dan hati nurani. Hati yang dipenuhi oleh nur, cahaya. Bila hati itu dipenuhi cahaya, maka tiada takut di dalamnya, tiada cemas di dalamnya. Orang yang tegap gagah perkasa, ternyata dalam hatinya ada rasa takut. Apa yang dia takutkan? Yang dia takutkan bukan musuh, bukan pasukan bala tentera. Yang dia takutkan anak bayi kecil yang menarik mahkotanya. Dalam mimpi dia melihat datanglah sesosok bayi kecil yang menarik mahkota di kepalanya. Ketika dia terbangun, dia menggeletar, dia ketakutan. Dia kumpulkan semua tukang-tukang sihir, takbir-takbir mimpi. Dia bertanya, wahai para bomoh, para dukun, aku malam tadi melihat ada sesosok anak kecil menarik mahkotaku. Apa ini? Mereka berkata, itulah dia, bayi yang baru saja lahir di negeri ini, dan dia akan menjadi penguasa, dan dia akan menarik kuasa Fir'aun. Ketakutan, dia takut kepada bayi yang kecil, menunjukkan bahawa orang yang sehebat Fir'aun pun tetap ada rasa takut dalam hatinya. Sebaliknya, perempuan yang baru saja hamil melahirkan anak, tapi tak ada rasa takut dalam hatinya. Dia letakkan anak itu di dalam kotak kayu, dia hanyutkan ke sungai. Mana rasa takutnya? Mengapa Fir'aun yang besar, gagah, perkasa takut? Mengapa perempuan yang dikatakan lemah, rendah dan hina tak ada takut? Kerana hati bukan punya kita, hati punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang dapat menghilangkan rasa takut dan cemas. Oleh sebab itu, apa kata Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Apakah orang yang berjalan di atas air? Apakah orang yang berjalan di atas awan? Idza ra'aitar rajul, bila kau pandang ada seorang lelaki yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la taghtar, jangan kau tertipu. La taghtar, jangan kau terpukau. Kenapa? Kerana iblis pun mampu melakukan perbuatan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya di jalan Allah. Sibuk, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tapi tetap dia istiqamah. Itulah yang dikatakan para ulama tasawuf, al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Tak ada makna engkau banyak karamah bila tidak ada istiqamah.
Alhamdulillah malam ini tak semuanya datang dari rumah, tapi ada yang datang dari pejabat, ada yang datang dalam keadaan letih dan lelah, tapi tetap istiqamah. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita semuanya istiqamah sampai akhir hayat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Manakala datang seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya ausini, bagi aku wasiat. Apa kata Nabi? Qul amantu billah, katakanlah engkau beriman kepada Allah, tsumma istaqim, istiqamahlah. Maka bila ada kajian hadir, datang, masjid besar, masjid kecil, surau yang kecil sekalipun, kerana yang kita dengar adalah ayat-ayat Allah, yang kita dengar adalah firman-firman Allah yang menurunkan ketenangan, menghilangkan ketakutan Allah. Siapa dia? Allah huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Yazdadu imanan ma'a imanihim, bertambahlah iman mereka. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini al-iman yazid, iman bertambah, wa yanqus, dan boleh berkurang. Bila iman bertambah, yazidu bit ta'ah. Imam Muslim membuat satu bab khas dalam Sahih Muslim, bab al-iman yazid wa yanqus. Bila dia bertambah, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, berada di tempat yang paling baik, rumah Allah, bersama orang baik-baik, hamba Allah beriman, mengkaji yang baik-baik ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, iman bertambah. Tapi ingat, dia boleh yang berada di tempat yang tak baik, bersama orang-orang yang kurang baik, dalam pembahasan yang tiada kebaikan di dalamnya, yang wal'iyazubillah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Kenapa? Al-jama'at rahmah, kerana jamaah itu rahmat, menurunkan kasih sayang Allah. Iyyakum wal furqah, mengapa? Kerana berpecah belah itu adalah furqah, azab. Yang merosakkan kita saat ini adalah ifrat wa tafrit, melampau ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan. La taghlu fi dinikum, jangan kamu ekstrim dalam beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu umat yang pertengahan. La tajhar bi salatika, jangan berdoa terlampau keras. Wa la tukhafit biha, jangan pula terlampau pelan. Wa bataghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah di antara itu. Bagaimana suaranya? Yang sedang, seperti doa Tuan Imam kita, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Kita orang Melayu biasa berbicara lemah lembut. Manakala sampai dia ke Makkah, dia heran melihat orang Arab yang bersuara terlampau keras. Sampai jamaah umrah yang pertama kali datang, dia pucat mendengar, dia sangka ini orang Arab marah. Dia tanya ke saya, Ustaz, kenapa mereka marah? Awak jangan heran, dia baru bersih. Oleh sebab itu maka kita disuruh berilah jalan. Jangan kau angkat latar fa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi, lemah lembut. Begitulah kita dituntut dalam beragama. Maka kajian tajuk kita malam ini mengingatkan kita tentang supaya bersiap-siap. Kita bersiap-siap mendengar azan isya untuk menenangkan hati. Lepas itu kita akan teruskan sampai pukul 9. Lepas itu kita buka soal jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.